Hari ini kita akan belajar sebuah judul yang menarik, sebab saya dengar di radio, di mana, di artikel, akhir-akhir ini cukup banyak yang membahas soal pengangkatan orang percaya. The rapture of the believers. Ya. Saya ingin kita punya konsep yang lebih tepat, sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan belajar dari Alkitab. Apa sih kata Alkitab tentang pengangkatan orang percaya? Mari kita membaca firman Tuhan. 3 bagian saya pilih yang mencatat tentang pengangkatan. 1 Tesalonika 4, 16-18. Mari kita membaca bagian pertama. 1 Tesalonika 4, 16-18. Kita membaca bersuara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Perhatikan kalimat terakhir, selama-lamanya bersama dengan Tuhan. 18. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Bagian kedua dari 1 Korintus 15, 50-52. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang hendak ku katakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya, aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Satu lagi, perkataan Tuhan Yesus, Matius 24, 29-31. Perkataan Tuhan Yesus demikian firman Tuhan. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Suatu kali ada seorang majelis melihat teman-temannya menghilang, tidak ada di tempat. Sebagian keluarganya juga menghilang, tidak ada di tempat. Dia ketakutan. Lalu dia berlari kepada Pak Pendetanya. Pak Pendeta, saya tidak tahu sebagian anggota keluargaku kenapa tiba-tiba menghilang dan teman-temanku menghilang. Apakah mereka sudah diangkat? Sudah rapture. Saya khawatir apakah saya ini bukan orang percaya yang sejati. Kenapa saya tidak ikut terangkat? Pak Pendeta bilang, kenapa kamu khawatir? Bukankah saya masih bersamamu? Saya juga gak diangkat. Hari ini saya lihat kursi agak kosong nih. Sebagian teman-teman kita gak tahu menghilang kemana nih. Ya. Saya harap saudara tidak berpikir mereka itu sudah rapture. Diangkat. Sebab menurut buku yang ditulis oleh
Tim LaHaye, Left Behind, saudara pernah baca bukunya atau melihat filmnya, dia ceritakan bahwa pengangkatan itu akan terjadi mendadak dan tiba-tiba. Tiba-tiba saudaramu hilang, tiba-tiba keluargamu hilang, tiba-tiba ada orang hilang. Jadi kalau hari ini di berita-berita tiap hari, ada berita tentang orang hilang, saudara berpikir rapture atau memang diculik. Nah saudara, kapan sebenarnya pengangkatan orang percaya itu akan terjadi? Ini menjadi sebuah diskusi, bahkan perdebatan yang cukup hangat dibicarakan. Kenapa demikian? Sebab ada sebagian penafsir yang membaca kitab Daniel pasal 9 ayat 20 sampai 27, kita sudah belajar, mungkin saudara lupa, saya ingatkan, ada 7 masa yang terakhir. Ya, 1 kali 7 masa yang terakhir. Dan itu kemudian diartikan sebagai masa sengsara besar. Yesus pernah bilang, sebelum dia datang kedua kali ke dunia ini untuk menghakimi seluruh umat manusia, yang kita hafal pengakuan iman rasuli setiap hari, setiap minggu, ya, bahwa dia akan datang kedua kali menghakimi seluruh umat manusia. Sebelum dia hadir menghakimi seluruh manusia, akan ada masa sengsara besar yang sebelumnya tidak terjadi dan sesudahnya pun tidak akan terjadi. Cuma 1 kali itu saja. Dan para penafsir mengartikan bahwa 1 kali 7 masa itu adalah hurufiah 7 tahun. Jadi mereka menghitung dari belakang. Sebelum Yesus datang kedua kali, dikurangi 7 tahun. Jadi akan ada masa sengsara besar 7 tahun di bumi ini. Dari konsep itu kemudian lahirlah 4 pandangan tentang pengangkatan orang percaya. Jadi kalau saudara dengar di radio, baca di artikel, terima WhatsApp, saudara tahu ini pandangan mana minimal. Saudara bisa menganalisa penafsir-penafsir Alkitab yang ada. Semua penafsiran dari 4 pandangan ini bersifat hurufiah, letterlek. Padahal untuk mengerti doktrin akhir zaman dan kitab akhir zaman, entahkah Daniel, entahkah Yeskiel, entahkah Wahyu, dan perkataan Tuhan Yesus, khotbahnya di Matius 24 dan 25, itu syarat dengan makna simbolik. Kitab-kitab demikian disebut dengan kitab apokaliptik, sesuatu yang tersembunyi, yang harus dibukakan. Nah, karena mereka menafsirkannya bukan simbolik, tapi hurufiah, maka terjadi 4 pandangan yang berbeda. Saya harap ketika saudara membaca kitab-kitab akhir zaman itu, saudara membacanya secara historis dan simbolik. Pandangan pertama, ini disebut pre-tribulation. Sebelum masa sengsara. Penafsir ini berkata bahwa sebelum 7 tahun masa sengsara itu, Yesus datang 7 tahun, di sini akan terjadi pengangkatan. Pre-tribulation. Jadi sebelum masa sengsara besar yang mengerikan itu, semua orang Kristen, semua orang percaya, orang pilihan, akan terangkat ke awan bersama-sama dengan Tuhan. Kenapa? Sebab Tuhan sayang dengan kita semua, tidak akan ikut menderita sengsara. Kita akan ada di awan-awan selama 7 tahun. Melihat mereka yang tidak percaya, Kristen palsu, orang-orang kafir, disiksa sama antikristus, iblis, dan lain-lainnya. Ini pre-tribulation. Setelah 7 tahun selesai masa sengsara besar, kita turun bersama Yesus. Raja segala raja. Dia akan memerintah di bumi ini. Menjadi raja. Pusatnya Yerusalem. Ibu kotanya. Selama berapa lama? 1000 tahun.
hurufiah 1000 kali 365. Indah gak? Sandy akan ikut memerintah. Ya, you mungkin dapat California. Kalau masih ada lo ya. Kalau masih ada lo ya. Pre-tribulation. Penafsiran pertama ini dianggap sebagai orang Kristen yang suka melarikan diri. Escape from the reason. Dan memberikan Injil murahan. Ya, ayo percaya Tuhan. Kalau percaya, nanti lu diangkat, gak ikut sengsara lo, senang-senang terus. Ini bahaya. Kalau suatu kali mendapat kesusahan, bisa meninggalkan Tuhan. Sebab tujuan ikut Tuhan adalah takut mendapat sengsara. Pandangan kedua, mid-tribulation. Di tengah-tengah penderitaan. Jadi kapan pengangkatan itu? 3,5 tahun. Menderita, itu belum terlalu berat. 3,5 tahun belum terlalu berat. Hurufiah. 3 kali 365. 3,5, 7, berarti 3,5 kali 365 hari. Di tengah-tengah itu, mid itulah, Yesus datang ngangkat orang-orang percaya. Juga sama, naik awan-awan, sampai 3,5 tahun kemudian selesai, turun lagi, baru kemudian membangun kerajaan 1000 tahun di muka bumi ini. Ya, jadi kerajaan 1000 tahun minggu depan kita lanjutkan. Saya akan jelaskan kerajaan 1000 tahun. Ada berapa pandangan juga tentang kerajaan 1000 tahun. Yang ketiga, post-tribulation. Sesudah 7 tahun. Jadi sesudah 7 tahun masa sengsara yang berat itu, baru terjadi rapture, pengangkatan. Ya, pengangkatan akan terjadi setelah 7 tahun. Kristus datang mengangkat orang-orang percaya, dan kemudian setelah semua diadili, membangun kerajaan 1000 tahun di muka bumi ini. Nah, dari 3 ini, saudara lebih pilih mana? Pre-tribulation, mid-tribulation, atau post-tribulation? Ternyata di antara mereka, para penafsir, terjadi juga perbedaan pendapat. Lalu mereka sendiri berdebat. Lahirlah pandangan yang keempat. Jadi dulu pandangan keempat itu belum. Ini baru akhir-akhir. Setelah 3 itu gak cocok satu dengan yang lain, muncul yang keempat. Disebut pre-wrath position. Pre-wrath. Sebelum kemarahan Allah. Sebelum murka Allah. Yang terakhir, jadi kitab Wahyu berbicara bahwa nanti cawan murka Allah yang terakhir akan dituangkan ke dunia ini untuk menghabisi antikristus, nabi palsu, dan semua yang melawan Kristus. Itu murka Allah yang paling berat. Nah, sebelum murka Allah itu dituangkan, dicurahkan ke bumi ini, terjadi rapture. Kira-kira kapan? Kira-kira di tengah-tengah 3,5 tahun itu. Ini pandangan yang keempat. Jadi orang Kristen tidak mengalami murka Allah yang terakhir. Di tengah-tengah penderitaan 3,5 tahun itu. Ini pandangan yang keempat. Dan kemudian terangkat, dan setelah selesai masa sengsara, baru turun lagi. Tetap membangun kerajaan 1000 tahun di bumi ini secara hurufiah. Nah, saudara pilih mana sekarang? 1, 2, 3, 4. Tidak semuanya. Nah, minggu depan kita akan lihat tentang kerajaan 1000 tahun. Seperti yang saya katakan, semua tafsiran ini berdasarkan hitungan hurufiah yang sangat-sangat spekulatif. Sebab kita tidak bisa berhitung dari terakhir untuk maju. Tafsiran ini keliru. Ya. Sebab apa? Sebab berulang-ulang sudah terjadi hitungan kedatangan Tuhan membangun kerajaan 1000 tahun itu salah besar. Termasuk waktu Y2K. Saudara ingat Y2K? Mau masuk tahun 2000, wah heboh seluruh dunia. Komputer akan crash. Jadi nol semuanya. Ya, sebab saat itulah ya
Yesus akan datang membangun kerajaan 1000 tahun yang dimulai dengan 2001. Hari ini sudah lewat 24 tahun. Ya kan? Salah, keliru. Y2K Yesus gak datang bangun kerajaan 1000 tahun. Ya. Lalu masih tidak kapok. Kelompok-kelompok ini kemudian menafsirkan lagi. Kiamat akan terjadi, Yesus akan datang kedua kali membangun kerajaan 1000 tahun. Tahun 2012, jadi 12 tahun kemudian. Karena ada selisih tahun ini dan itu, tahun 2012 muncul juga film. Keliru lagi, ini 2024. Nah, dengan munculnya perang Ukraina dan Rusia yang belum selesai, plus tahun lalu, Israel diserang oleh Hamas. Wah, ini bahaya ini. Ya, Yerusalem diserang nih. Waduh, ini sebentar lagi ya akan kiamat. Yesus akan datang membangun kerajaan 1000 tahun. Dan hati-hati, rapture bisa terjadi. Ini semua tafsiran spekulatif, saudara. Orang yang tidak belajar dari kesalahan sejarah akan dihukum untuk mengulangi kesalahan sejarah yang sama. Ini terjadi berulang-ulang. Kita tidak boleh jatuh ke dalam penafsiran sedemikian, sebab tidak ada seorang pun yang tahu kapan Yesus datang kedua kali ke dunia ini. Kalau ada orang yang bisa menafsirkan Yesus datang, pasti salah. Sebab apa? Yesus mengatakan tidak ada yang tahu. Bahkan anak manusia ketika inkarnasi ke dunia ini pun dia tidak tahu. Bayangkan hebat kalau dia bisa menafsirkan pikiran Tuhan. Hati-hati dengan penafsiran hurufiah ini. Sebab penafsiran ini mengatakan bahwa Yesus datang kedua kali ke dunia ini bisa bersifat double atau triple. Jadi Yesus datang, angkat orang percaya ke langit, kemudian tunggu di situ, kemudian turun lagi 7 tahun kemudian, bangun kerajaan 1000 tahun. Jadi 2 kali muncul, turun ke bumi, ya kan? Setelah selesai kerajaan 1000 tahun, kemudian baru penghakiman seluruh umat manusia, dan kemudian datang untuk menghakimi menjadi kerajaan yang bersifat kekal selama-lamanya. Bisa 2 kali, bisa 3 kali. Yesus gak pernah bilang, Alkitab tidak pernah bilang kedatangan Yesus kedua kali itu bersifat double atau triple. Ini yang menjadi sebuah kesalahan yang dilakukan oleh penafsir-penafsir hurufiah. Lalu kita bertanya, Pak, lalu bagaimana ajaran Alkitab tentang pengangkatan orang percaya itu? Kembali kepada teks yang kita baca tadi, 2 Tesalonika 4 ayat 17. Ada istilah diangkat. Diangkat di situ ya. Yang masih tinggal akan diangkat. Istilah diangkat di situ, bahasa Latinnya adalah raptures. Dari situ muncul kata rapture. Dari sini muncul basic doktrin pengangkatan. Ya, pengangkatan. Ya, raptures di situ muncul bahasa Inggris rapture. Jadi rapture itu dari mana? Satu-satunya muncul di sini, saudara, raptures. Itu pun bahasa Latin, bukan bahasa Yunani. Nah, siapa yang diangkat? Siapa yang diangkat? Semua orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Kristus yang setia pada saat kedatangannya kedua kali ke dunia ini. Kita semua yang percaya akan diangkat. Kalau masih ada di bumi. Kapan waktunya? Ayat 16. Ayat 16 waktunya. Ya, menjelaskan tanda diberikan Tuhan. Dan penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Pada saat itu. Pada saat kedatangan Yesus kedua kali, ada sangkakala yang sangat dahsyat yang terakhir akan dibunyikan. Dan orang yang mati dibangkitkan dulu. Yang masih hidup itu yang akan diangkat. Menyongsong Tuhan di mana? Angkasa. Lalu turun lagi atau selama-lamanya bersama Tuhan? Selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Nggak ada istilah setelah diangkat kawan, turun lagi, bangun kerajaan 1000 tahun. Nggak ada. Hati-hati. Lalu menurut 1 Korintus 15, 51 dan 52. Ya. Yang diangkat itu kita akan apa? Diubah dalam sekejap mata. Ya. Bahasa aslinya sama dengan kedip 1 kali.
Hebat ya, luar biasa. Jadi pada saat Yesus datang kedua kali, sangkakala dibunyikan, kan sebagian nggak mati. Betul nggak? Saudara mau hidup sampai saat itu nggak? Nah, kalau saat itu masih hidup di bumi ini, tubuh ini yang bisa rusak nggak akan masuk bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Jadi tubuh ini dalam satu kali kedip, diubah jadi tubuh kebangkitan Kristus, tubuh yang kekal sifatnya, yang bisa selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Jadi saudara jangan sedih kalau tubuhnya tidak sempurna, tubuhnya keriput, ya, jalannya sakit, ada sakit penyakit, ya kan, kurang cakep, ya kan, nggak usah pergi tarik wajah, operasi plastik, yang kendor-kendor dikencengkan nggak usah, sebab satu hari semua diubah hanya dalam satu kali kedip, ya, kita mendapat tubuh pengangkatan, tubuh kebangkitan, tubuh yang baru. Seperti Kristus yang selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Itu menurut 1 Korintus 15. Sekarang menurut khotbah Tuhan Yesus, Matius 24. Ada beberapa tanda yang disebutkan. Saudara, perhatikan ini urutannya. Pertama, muncul banyak nabi palsu dan guru-guru palsu. Ya, tadi kita sudah baca di dalam ayat pembimbing kita. Hati-hati dengan guru-guru palsu, dengan nabi-nabi palsu. Gereja Tiberias Indonesia terang-terang mengajarkan bahwa orang yang percaya yang masih miskin secara materi adalah orang yang tidak sungguh-sungguh beriman kepada Kristus. Sebab iman yang sejati harusnya membuat kamu kaya raya secara materi juga. Teologi kemakmuran yang melawan firman Tuhan. Ya. Jadi yang miskin tidak berani ke situ sebab dianggap tidak sungguh beriman. Ini namanya teologi kemakmuran, teologi spekulatif, dan teologi penyaringan. Gereja-gereja demikian tidak akan melayani orang miskin, hanya akan melayani orang-orang kaya. Sangat-sangat menyesatkan. Jauhkan diri saudara dari ajaran yang demikian. Kedua, akan ada deru perang, gempa, kelaparan, bencana, alam di mana-mana. Bayangkan tornado yang telah menghantam Florida dan 5 state lainnya. Ratusan yang mati dan jutaan kehilangan tempat tinggal. Ini memang menyedihkan dan bencana besar. Tapi dibandingkan dengan masa sengsara besar nanti, belum ada apa-apanya. Sebab kematian yang akan terjadi pada masa sengsara besar adalah 1/4 jumlah manusia di muka bumi. Jadi bukan hanya di Israel, saudara, jangan terlalu fokus kepada Israel. Seluruh bumi akan menghadapinya. Ketiga, terjadi kebencian dan penganiayaan terhadap gereja Tuhan dan orang percaya. Jadi saudara, orang percaya tidak bebas dari penderitaan, kesusahan, ancaman, bahkan iblis berusaha kalau mungkin menyesatkan orang-orang pilihan, tadi ayat pembimbing kita. Mungkin nggak? Sebenarnya nggak mungkin. Kalau kamu sungguh-sungguh orang percaya yang sejati, kamu akan diprotek dan dilindungi Tuhan. Tapi bukan berarti bebas, lari ke langit cuma nonton-nonton, bukan. Kita menghadapinya bersama dengan Tuhan dan mengalami kemenangan. Tapi orang Kristen tidak bebas dari cobaan, ujian, dan ancaman, sebab iblis tidak suka dan akan mencoba menyesatkan orang-orang percaya. Keempat, Injil akan disebarkan ke seluruh suku bangsa. Ya, saudara nanti pulang baca Matius 24 baik-baik, itu khotbah Yesus tentang akhir zaman. Jadi salah satu tanda sebelum Yesus datang kedua kali, Injil harus didengar oleh semua suku bangsa sampai ke pedalaman, sampai ke tempat-tempat yang sulit. Jadi tugas kita adalah terus mengabarkan Injil. Ini amanat agung Yesus Kristus yang tidak bisa ditawar. Kelima, muncul antikristus secara jamak. Banyak di mana-mana, juga akan muncul yang tunggal. Si tunggal yang belum muncul itu yang akan kita tunggu. Itu dimulainya masa sengsara besar. Siapakah dia? Gak ada yang tahu. Pemimpin-pemimpin dunia sudah ditafsirkan. Si dia, tapi fail semuanya. Iblis lebih pintar memilih siapa yang akan muncul. Keenam, ada tanda-tanda langit. Sebelum pengangkatan itu, bayangkan matahari jadi gelap, bulan jadi gelap, bintang-bintang berjatuhan. Kira-kira bumi masih tersisa gak sih?
Petrus berkata, bumi akan hangus oleh api. Jangan pikirkan Yesus bangun kerajaan 1000 tahun di bumi yang sudah berdosa ini. Tanda terakhir, sangkakala Allah dibunyikan. Kristus datang dan pengangkatan orang percaya. Lalu langsung diikuti dengan penghakiman akhir. Jadi jelas dari 3 bagian firman Tuhan ini, yang konklusinya adalah khotbah Tuhan Yesus, pengangkatan orang percaya, dan penghakiman terakhir adalah satu paket yang tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lain. Ya, kebangkitan orang mati, Yesus datang. Kemudian orang yang masih hidup diubahkan, pengangkatan bersama dengan Tuhan selama-lamanya, perubahan. Ya, lalu penghakiman terakhir, last judgment, tahta putih, raja segala raja, hakim segala hakim. Langit dan bumi akan habis dan hangus sebab sudah berdosa melawan Tuhan. Dan Tuhan berikan dari surga langit dan bumi yang baru. Kita hidup kekal bersama Tuhan selama-lamanya. Bukan di bumi ini, 1000 tahun. Minggu depan kita akan bahas lebih jelas. Dengan kata lain apa? Tidak ada kesempatan kedua untuk bertobat. Nah, ini kelemahan dari pre-tribulation. Waktu 7 tahun, yang di bumi yang menderita, masih ada kesempatan bertobat dikasih 7 tahun. Gak ada. Gak ada kesempatan kedua seperti itu. Begitu Yesus datang kedua kali, tidak ada kesempatan kedua untuk bertobat. Jangan tunggu, nggak apa-apa lah, sekarang nggak usah tobat dulu lah. Sekarang hidup dulu lah, berdosa seenak-enaknya lah. Ya kalau Tuhan datang masih ada 7 tahun nanti, nggak apa-apa di bumi, sedih sedikit, susah dikit, derita sedikit, yang penting masih ada kesempatan. No way. Dosen saya khotbah KKR di Surabaya. Habis khotbah penginjilan, datang seorang anak muda mengatakan, kapan Yesus mau datang menghakimi? Itu cuma khotbah-khotbah saja dari dulu. Dosen saya mengatakan, saya tidak tahu. Kalau saya tahu, itu berarti saya guru palsu dan nabi palsu. Tapi ingat, kalau you gak bertobat malam ini, kemungkinan you bisa pergi dulu. Jadi tetap sudah dengar Injil, harus bertobat. Ya, itu hutang Injil sudah dibayar, sekarang didengar oleh kamu, seperti main pingpong, bola pingpongnya di kamu mau terima atau kamu mau biarin. Dia menolak, anak muda itu, dengan sombong meninggalkan ruang kebaktian. 3 hari kemudian, wajah anak muda itu ada di koran surat kabar, dalam halaman Rest in Peace. Ini 3 hari. Dosen saya cerita, saya tidak tahu, dia bilang, apakah dalam 3 hari itu, dia sungguh-sungguh bertobat dan menerima Tuhan. Kalau tidak, sungguh-sungguh kasihan dan menyedihkan. Sebab itu, saudara yang belum sungguh-sungguh menerima Kristus, dari hati saya yang paling dalam mengatakan, jangan menunda. Keselamatan itu jangan ditunda. Kalau Injil sudah diberitakan, hanya di dalam Yesus Kristus ada jaminan hidup kekal, jaminan pengampunan dosa. Saudara harus segera menerimanya. Sebab tidak ada kesempatan kedua kalau kesempatan itu ditutup oleh Tuhan. Amin. Amsal 29 ayat 1, orang yang bersih tegang leher, yang keras hati, yang sok dan sombong, walaupun sudah mendapat teguran atau nasihat, dia akan sekonyong-konyong diremukkan dan tidak dipulihkan lagi. Hati-hati. Saudara, ini bukan menakut-nakuti. Firman Tuhan ini bukan menakut-nakuti, tapi menasehati. Saudara yang tidak serius mengikut Tuhan, yang menunda-nunda menerima cinta kasih dari Tuhan, segera bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus sepenuh hati. Saudara, banyak orang di luar sana seperti itu, bukan? Kalau kita yang sudah percaya, saudara yang sudah percaya, firman Tuhan tadi mengatakan, hiburlah mereka, kuatkanlah mereka, kabarkanlah Kristus. Bagus. Jadi kalau saudara mengatakan, Pak, saya nggak ngerti khotbah hari ini hubungannya dengan saya apa, saya udah percaya kok. Kapan diangkat pun oke, kapan Yesus datang oke. Kalau you masih hidup belum oke, bagus, selamat sih. Tapi ada tugas, yaitu apa? Menghibur, menguatkan, dan mencari jiwa-jiwa yang seperti itu, yang di luar
sana. Menghadapi kesusahan, menghadapi penderitaan, ujian, cobaan, jangan cepat kecewa, jangan cepat putus asa, bertahan, dan kalau Tuhan masih kasih kesempatan, berpikir bagaimana saya bisa menguatkan orang lain yang lemah, bagaimana saya bisa menghibur mereka yang sedih, bagaimana saya bisa mengabarkan Injil kepada mereka yang belum diselamatkan. Kadang-kadang dunia, tanda kutip, berbuat lebih baik daripada orang-orang Kristen, betul nggak? Udah sedih, udah kecewa, udah lemah datang di gereja, ya kelihatan lemes, masih mendapatkan perlakuan yang kurang adil, diomelin, ya, dikritik, macam-macam. Kalau dia pergi minum-minum di bar, dia disambut, dikasih minum, dihibur, dikuatkan. Suatu hari saya baca cerita si Badu duduk di bar dengan 2 cangkir minuman di depannya. Dia kelihatan stres, sedih, letih. Ya, sebentar-sebentar dia menerawang jauh, matanya kosong, dia bingung, kecewa, dan putus asa. Tiba-tiba temannya Ucok masuk dan mengatakan, lu kenapa Badu? Sedih begitu. Ya, kelihatan kamu stres, ada masalah apa? Lalu Ucok mengatakan, kalau mau minum-minum, nih saya bantu kamu minum deh. Jadi 2 minumannya si Badu itu langsung ditenggak sama Ucok. Klak. Kelihatan si Badu tambah stres dan sedih. Gila lu. Kenapa kamu minum? Ya kamu kenapa kelihatan susah begitu? Coba kamu cerita. Begini ya, kata Badu. Ucok, aku mau cerita. Aku itu tadi pagi-pagi harusnya ada meeting di kantor. Ini meeting penting. Saya terlambat, kemudian dealnya bos itu gagal, saya langsung dipecat. Langsung di PHK, suruh pulang. Waduh, saya sampai di parking lot, mau ambil mobil saya, ternyata mobil saya hilang. Kayak jatuh ketimpa tangga, tangganya masih bukan hanya berat, berpaku lagi. Ya, saya naik taksi deh pulang. Waktu naik taksi pulang, saya turun, ya, taksi sudah pergi, saya baru tahu, dompetku ketinggalan di taksi. Cilaka. Sial 3 kali. Masuk ke rumah, saya kaget. Istri saya main gila dengan tukang kebun. Wah, saya marah besar. Ya. Lalu saya tendang itu kursi dan meja. Wah, kaki saya terkilir. Anjing saya tendang, dia gigit saya. Ini susah banget hidup ini. Semua orang termasuk binatang, termasuk benda tidak baik sama saya. Udah, saya kebar ini. Saya pikir untuk apa hidup? Saya udah siapkan 2 cangkir racun. Masuk kamu, minum dia, racunku diminum. Lah. Kalau saudara Badu gimana? Senang apa susah? Dia susah. Sampai mau minum racun pun nggak bisa. Tapi kalau kamu Ucok gimana? Saudara, di luar sana ada banyak manusia yang hidupnya nggak karuan. Menghadapi kesusahan, menghadapi kesedihan, menghadapi hal-hal yang kita tidak mengerti. Seringkali kita tidak mengerti mereka sebelum duduk bersama dan ngobrol. Jangan cepat-cepat menghakimi. Jangan cepat-cepat ambil konklusi. Jangan cepat-cepat ambil kesimpulan. Jangan juga tidak peduli. Jangan berhati dingin dan beku. Sebab manusia akhir zaman ini memang makin lama hatinya makin beku. Manusia makin individualistik. Apalagi kalau hidup di Amerika. 2 ciri khas filsafat Amerika adalah individualistik, hidup hanya bagi diri sendiri. Dan kedua, materialistik. Uang lebih penting dari semua hal di dunia ini. Hati-hati dengan 2 ini, dipakai iblis untuk menjerumuskan saudara. Saudara akan menjadi orang yang hidup sendiri, ya, individualistik, membangun dunianya sendiri, orang lain tidak tahu apa-apa tentang hidup kamu, tidak ada relasi, tahu-tahu saudara pergi juga nggak tahu, nggak ada yang tahu. Dan saudara terikat dengan materi. Hidup makin dingin, makin kaku. Teman saya di Belanda, Amsterdam, dia kirim cerita,
Ya, karena suatu kali dia ada meeting bertemu dengan pejabat di sebuah hotel. Nah, hotel itu harus melewati tempat yang kumuh, saudara. Di Amsterdam itu ada tempat yang disebut lampu merah, ya, atau bagian merah yang banyak prostitusi, homeless, pemabok, peminum, penjudi, kumpul di situ, ya. Peminum narkoba. Nah, waktu dia lewat itu, dia disapa oleh seorang homeless yang sedang minum kopi panas. Kelihatan masih berasap. Dan memanggil dia, "Selamat pagi, apakah Bapak mau minum kopi yang saya buat?" Karena disapa, dia juga bilang selamat pagi, tapi dia lihat badannya kotor, bajunya kotor, mukanya kotor. Dia pikir ini pasti nawarin saya kopi, mau minta duit. Saudara pikir yang sama nggak? Lalu dia bilang, "Kenapa nawarin saya kopi?" "Ya, saya cuma mau Bapak dingin-dingin begitu minum kopi panas, ya kan?" Dalam hatinya, no, tapi dia pikir kemarin baru ke gereja, ya kan? Diajarkan mengasihi orang lain, mengasihi sesama. Lalu dia pikir, ini mungkin dia mau uang. Gak apa-apa lah, ya saya minum, nanti saya kasih uang. Lalu dia katakan, "You semua punya kopi 1 cangkir, panas, kenapa mau kasih saya?" Ya. "Oh, saya cuma mau Bapak merasakan kopi ini, ya kan?" Minum apa enggak ya? Kalau saudara minum enggak? Cangkirnya belum tentu bersih, ya. Tapi karena ditawar-tawarin terus, akhirnya dia pikir, sudahlah, dia nggak nyerah, aku minum aja, nanti paling aku kasih dia duit, ya. Tapi aku tanya dulu, ada yang bisa saya bantu? Nggak ada, kamu nggak usah bantu saya cuma mau kasih kopi. Jadi kamu tujuannya apa? Kalau saya minum kopimu tidak bisa memberi apa-apa, dia masih nggak yakin ini punya motif lain. Ya, rasanya nggak fair kan? Saya minum kopimu cuma 1. Lalu kamu nggak mau apa-apa dari saya, ya kan? Mungkin ada keluarga yang membutuhkan sesuatu, dia mau menawarkan uang. Dia bilang, enggak. Kalau Bapak mau berbuat sesuatu untuk saya, peluklah saya. Hah? Gila. Peluk saya. Saya udah lama hidup sendiri, gak ada yang pernah peluk saya dan menyentuh saya. Bayangkan kamu pakai jas, mau pergi meeting, lalu ketemu homeless yang jorok, yang nawarin kopi, balasannya cuma minta dipeluk. Kamu lakukan nggak? Lalu teman saya pikir-pikir, gila kalau gue kotor nanti gue diremehkan dalam meeting gimana? Kalau gue gagal gimana? Tapi kemudian tiba-tiba dia bilang, hari itu aku dikasih keberanian yang luar biasa. Aku tiba-tiba memeluk dia. Dan waktu aku peluk itulah, dia bilang, ada suara di hatiku yang berkata, seperti perkataan Tuhan Yesus. Barang siapa melakukan sesuatu bagi orang yang hina dan kecil ini, dia sudah melakukannya untuk aku. Bagai disambar petir, dia bilang. Seolah-olah aku mendengar Tuhan Yesus berkata, apa yang kau lakukan, hal yang kecil terhadap orang yang kecil dan hina ini, kamu sudah melakukannya untuk aku. Rasanya saya bayangin sepertinya pagi itu, Tuhan Yesus menyamar dan bertemu aku. Langit terbuka dan ada sukacita dan damai yang luar biasa ketika dia mendengar perkataan seperti itu. Saya tidak tahu saudara tiap hari bertemu dengan siapa dan bagaimana. Saya tidak tahu orang-orang di keluargamu, di temanmu, ya. Apakah mereka sungguh sudah menerima Kristus? Apakah mereka sedang menderita, sedang stres, sedang susah, sedang sedih, sedang perlu diperhatikan? Mungkin tidak dipeluk, tapi diperhatikan. Kasihilah sesamamu, manusia seperti dirimu sendiri.
Layanilah sesamamu manusia tanpa curiga, tanpa diskriminasi, tapi berpikiran yang positif, yang benar dan baik. Sebab kalau bukan orang Kristen yang bangkit di tengah-tengah akhir zaman ini, untuk melakukan yang baik dan benar, untuk mengabarkan Injil, siapa lagi? Siapa lagi kawanku? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, suara hamba-Mu sudah berhenti. Ampuni kami kalau seringkali materialisme, individualisme, humanisme, dan berbagai macam ajaran dunia mencoba menyelewengkan iman kami. Beri kami hati yang sensitif untuk bisa membaca tanda-tanda akhir zaman. Untuk berpegang pada kebenaran firman-Mu di tengah-tengah dunia yang bengkok dan jahat. Untuk berhati-hati dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan, yang membuaikan iman kami, yang membuat kami lupa diri atau melarikan diri kepada hal-hal yang tidak benar. Ampuni kami, Tuhan. Perbaharui iman kami lebih tangguh, lebih teguh, lebih siap menghadapi apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Cobaan, ujian, tantangan, kesulitan. Sebab kami tahu Tuhan tidak mengizinkan melampaui kekuatan kami. Dan kalau itu datang, Tuhan segera akan buka jalan bagi kami. Terpuji nama-Mu. Berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya juru selamat kami. Hakim segala hakim yang akan datang kembali untuk menghakimi seluruh umat manusia. Kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin.